Stadion JBLA menyala terang. Suara bobotoh mengguncang langit. Persib juara, tapi di tengah gegap gempita itu terdengar bisik. Bukan soal selebrasi, tapi soal siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Nama-nama besar bergaung, bukan di lapangan, tapi di lorong sunyi gosip. Sero Alves, David, Tiran, Kuipers. Mereka disebut, tapi bukan untuk dielu-elukan. Ada yang tak beres, ada yang sedang disembunyikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Di balik pesta kemenangan ini, musim melelahkan. Banyak drama, banyak luka, tapi juga banyak kemenangan. Persib angkat trofi, tapi baru saja bendera dikibarkan, aroma perpisahan menguar. Bukan kabar buruk, tapi tanda-tanda samar. Kalimat yang menggantung. Manajemen memilih diam. Nanti, setelah musim berakhir, kata Aditya Putra, sepatah kalimat, tapi menusuk dalam. Kenapa harus menunggu? Apa yang coba mereka sembunyikan? Kenapa semua terasa terlalu tenang? Tyron Del Pino, gelandang penuh magi, mesin gol maestro. Tapi saat ditanya masa depannya, dia tersenyum. Pahit, saya tidak tahu, katanya. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin pemain sekrusial Tyron belum diberi kepastian, negosiasi, atau dia sengaja dipinggirkan? Jika Tyron pergi, siapa yang bisa menggantikan perannya? Dan lebih penting lagi, apakah kepergiannya sudah direncanakan sejak lama? Ciro Alves sudah berpamitan. Tujuannya? Malut United. Ya Malut, bukan tim besar. Tapi tawarannya tak bisa ditolak. David da Silva pun dikabarkan siap menyusul Nick Kuipers. Kabarnya akan pulang kampung. Gustavo Franca. Masih misteri, terlalu banyak kepergian. Dalam waktu bersamaan, kebetulan atau bagian dari rencana besar. Apakah Persib sedang menyiapkan regenerasi atau justru tengah kehilangan arah? Lini masa ramai. Nama-nama baru bermunculan. Mariano Peralta, Andres Nieto, Moussa Sigibi. 3 nama, 3 harapan. Tapi seberapa nyata rumor ini? Mariano justru dirumorkan ke Persija, bahkan unggah foto dengan simbol khas mereka. Apa ini sinyal penolakan? Atau hanya trik negosiasi? Sementara itu, klub lamanya juga tak ingin melepas dengan mudah. Apakah Persib hanya jadi pelengkap drama transfer? Jika gagal dapat Peralta, Persib disebut mengincar Andres Nieto, pemain naturalisasi dari Kamboja asal Kolombia. Torehan golnya luar biasa. Tapi, apakah Liga Kamboja cukup keras untuk jadi tolok ukur? Dan, apakah dia siap jadi pengganti Tyron atau Ciro? Ini bukan sekadar transfer, ini pertaruhan. Karena bobotoh tak ingin pemain biasa. Mereka ingin gladiator, mereka ingin singa, bukan pemain setengah hati. Moussa Sidibe, nama ketiga yang muncul, pemain lincah, winger penuh daya ledak, tapi bermain di tim papan bawah. Jika Persis terdegradasi, peluangnya ke Bandung terbuka. Tapi, layakkah pemain dari tim terancam degradasi jadi tumpuan? Manajemen dihadapkan dilema. Pilih pemain bertalenta tapi belum teruji, atau pertahankan bintang mahal yang sudah pasti hasilnya. Semua tergantung arah mana yang ingin dituju. Sementara transfer makin panas, suasana Bandung berubah. Kota berselimut biru, konvoi tiap malam, sorak-sorai di jalan. Tapi ada kekosongan yang terasa. Bobotoh tahu wajah-wajah yang mereka elu-elukan akan pergi.
bendera berkibar, tapi hati terasa sepi. Apakah ini awal dari revolusi besar atau tanda kemunduran yang disamarkan? Tak ada yang benar-benar tahu. Ini bukan cuma soal siapa datang, siapa pergi. Ini soal arah, filosofi. Apakah Persib mau bangun tim jangka panjang atau tetap dengan pola instan? Beli bintang, kejar trofi, lalu mulai lagi. Musim demi musim. Manajemen belum bicara, padahal rumor makin gila. Tapi mereka tetap diam. Apakah ini strategi atau karena belum punya rencana sama sekali? Keheningan kadang lebih menakutkan dari kabar buruk. Musim ini luar biasa, gelar juara diraih. Tapi lihatlah fondasinya: Beckham, Febri, Hen, anak-anak lokal, lahir dari Bandung. Tapi bisakah rumah bertahan jika penghuninya terus berganti? Bisakah keberhasilan hari ini menahan badai esok hari? Karena dalam sepak bola yang paling mahal bukan pemain, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan jika hilang, sulit kembali. Tanggal 24 Mei, Persib versus Persis. Laga terakhir, GBLA akan bergemuruh. Tapi bukan hanya tentang kemenangan. Ini bisa jadi malam perpisahan terbesar. Satu persatu pemain bisa melambaikan tangan. Untuk terakhir kalinya, malam haru bisa berubah jadi malam kelam. Jika tak ada kejelasan, jika manajemen tetap bungkam, Bobotoh tak akan diam. Tanggal 25 Mei, konvoi besar, balik kota ke Gedung Sate, lautan biru di jalanan. Tapi, apakah euforia bisa menyembunyikan luka? Wali kota bilang, konvoi harus tertib, tapi tertib bukan berarti diam. Bobotoh ingin tahu, mereka tak mau hanya jadi penonton. Mereka ingin menjadi bagian dari klub, dari keputusan, dari masa depan Persib. Musim-musim lalu, Persib sering goyah di masa transisi, pelatih berganti, pemain keluar masuk, hasil tak konsisten. Musim ini beda, ada trofi, tapi jika setengah tim pergi, apa gunanya juara? Pertanyaan itu menggema. Di warung kopi, di media sosial, ada yang membela, ada yang marah. Kalau semua pergi, buat apa menang? Tulis satu akun, dan ratusan setuju. Ditutup dengan juara, tapi dibuka lagi. Dengan tanya, tak ada yang bisa jawab. Bahkan pemain pun bingung. Tyron bilang, dia tunggu 2 laga terakhir sebelum bicara, tapi 2 laga itu bisa jadi panggung terakhirnya. Akankah dia main habis-habisan? Atau main sambil berpikir? Soal masa depan, kita tak tahu. Tapi satu hal pasti, badai sedang datang.